Yang ketiga, pelajaran dari doa Yesus di tengah-tengah penderitaan. Ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa di surga, maka akan tersedia rencana yang terbaik bagi kita. Luar biasa. Saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, yang terjadi rencana Bapa yang jauh lebih mulia terjadi, di mana lewat kematiannya Yesus menyelamatkan dan menyucikan dosa-dosa kita. Saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, maka yang terjadi rencana Bapa yang jauh lebih mulia terjadi. Lewat kematiannya di hari ketiga Yesus bangkit. Saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, yang terjadi rencana Bapa yang mulia yang terjadi, di mana Yesus diberikan gelar kehormatan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, yang terjadi rencana Bapa yang jauh lebih mulia. Yesus diberikan oleh Bapa segala kuasa yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Jika Yesus memaksakan kehendaknya terjadi, maka Dia tidak akan pernah menyelamatkan kita dan menyucikan dosa-dosa kita. Jika Yesus memaksakan kehendak terjadi, maka Dia tidak akan pernah bangkit dari kematian. Jika Yesus memaksakan kehendaknya terjadi, maka Dia tidak akan pernah diberikan nama segala nama, Tuhan segala Tuhan. Jika Yesus memaksakan kehendaknya terjadi, maka Bapa tidak pernah menyerahkan segala kuasa yang ada di bumi maupun di surga kepada Yesus. Di sini kita belajar jangan memaksakan kehendak kita. Mungkin kehendak kita baik, tapi kehendak Tuhanlah yang terbaik. Baru beberapa hari yang lalu, di mana ada 7 anak muda yang diterima pekerjaan di Kalimantan Barat, dan mereka semua tinggal di Makassar. Ketika mereka berangkat dengan menggunakan pesawat, harus transit di Jakarta dari Makassar, dan sampai di Jakarta, kemudian 5 anak muda ini berhasil masuk ke dalam pesawat Sriwijaya SC182. Sedangkan 2 anak muda yang lain dia harus ditinggal karena tes rapid dia tidak memenuhi syarat. Dia sempat kecewa, dia sempat coba paksa, dia sempat minta tolong, ngemis, tapi petugas tidak mengizinkan untuk kedua anak muda ini masuk dalam pesawat. Dia dianjurkan untuk swab test, tapi karena dia nggak punya uang untuk membayar, jadi dia nggak bisa lakukan itu. Dia telepon bosnya yang ada di Kalimantan, bagaimana bos, saya nggak bisa terbang. Dan kemudian bosnya berkata, sudah kamu lewat jalur laut karena nggak ada pilihan lagi. Dan temannya berangkat, walaupun nama 2 anak muda ini ada di manifest catatan dalam pesawat Sriwijaya 182. Dan ketika dalam perjalanan dari Cengkareng menuju Tanjung Priok, sampai di Tanjung Priok dia kaget sekali mendengar berita bahwa ternyata pesawat yang dia harus tumpangi jatuh di Kepulauan Seribu. Satu sisi dia sedih karena 5 sahabat yang meninggal. Satu sisi dia melihat di balik semua ini ada rencana Tuhan. Coba dia paksakan itu terjadi sampai dia masuk dalam pesawat, maka dia akan menjadi salah satu korban di dalam pesawat terbang tersebut. Jadi kita bisa melihat di sini untuk belajar agar jangan memaksakan kepentingan kita, jangan memaksakan kehendak kita. Kalau seandainya tidak ada jalan, belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Berarti Dia menyediakan jalan yang jauh melebihi daya pandang kita, yang lebih mulia untuk rencananya tergenapi dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar hari ini 3 pelajaran dari doa Yesus di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, doa Yesus di tengah penderitaan adalah bukti ketaatan mutlak orang hamba. Yang kedua, doa Yesus di Taman Getsemani adalah sumber kekuatannya menghadapi penderitaan dan kesengsaraannya. Yang ketiga, ketika kita menyerahkan kehendak kita pribadi kepada kehendak Bapa di surga, maka tersedia rencana yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.